Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Nah, bahkan ini ada pemberitaan habiskan dana 200 miliar proyek mengurai macet buatan Ridwan Kamil justru mangkrak, warga Bandung tagih janji. Nah, kita lihat lagi. Mangkrak 8 tahun pada era Ridwan Kamil, jembatan di Jawa Barat ini kembali dibangun dengan memakan dana 120 miliar. Nah, apalagi ya, gedung karya Ridwan Kamil di Bandung mangkrak bertahun-tahun kini jadi tempat uji nyali para YouTuber. Nah, kira-kira apalagi nih? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Waduh, kemungkinan Pak Jokowi bisa kaget sendiri ya, karena pada saat lalu Pak Jokowi memilih Ridwan Kamil berdasarkan rekam jejaknya. Nah, gara-gara Pak Jokowi itulah netizen akhirnya mengulik-ngulik rekam jejak kegagalan dari Ridwan Kamil semasa menjadi gubernur dan menjadi wali kota Bandung. Nah, bahkan dari video ini ya, setidaknya menyebutkan berita-berita kegagalan dari Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai gubernur dan bahkan menjadi wali kota Bandung. Ya, menurut saya gara-gara Pak Jokowi lah ketika mendukung Ridwan Kamil karena rekam jejaknya, akhirnya malah kena Ridwan Kamil sendiri. Kemungkinan Pak Jokowi kalau melihat rekam jejak dari Ridwan Kamil pasti geleng-geleng kepala dan pasti akan kaget, karena Pak Jokowi kan orangnya kagetan ya. Seperti ini videonya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Nah, bahkan ini ada pemberitaan habiskan dana 200 miliar proyek mengurai macet buatan Ridwan Kamil justru mangkrak, warga Bandung tagih janji. Nah, kita lihat lagi. Mangkrak 8 tahun pada era Ridwan Kamil, jembatan di Jawa Barat ini kembali dibangun dengan memakan dana 120 miliar. Nah, apalagi ya, gedung karya Ridwan Kamil di Bandung mangkrak bertahun-tahun kini jadi tempat uji nyali para YouTuber. Nah, kira-kira apalagi nih? Pembangunan underpass Cibiru era Ridwan Kamil mangkrak 9 tahun, ternyata ini penyebabnya. Ya, seperti itulah. Proyek teras Cihampelas di Bandung terbengkalai, netizen khawatir Jakarta mengalami hal serupa. Ya, apalagi ini sangat banyak sekali loh ini. Pembangunan underpass Cibiru, ya banyak sekali dan lain sebagainya lah. Jadi memang sangat wow sekali ya ketika Pak Jokowi memilih Ridwan Kamil, mendukung Ridwan Kamil karena rekam jejak. Akhirnya semua terungkap dengan jelas rekam jejak dari Ridwan Kamil ya, khususnya kegagalan-kegagalan. Otomatis kalau kita melihat rekam jejak ya, kita lihat dari kegagalan proyek yang mangkrak dan lain sebagainya, dan keberhasilan dari kegagalan itu lebih banyak yang mana. Nah, dari saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Rekam jejak SMK sudah dipesan 6.000 unit ya, seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini ada rekam jejak dari Pak Jokowi. Setidaknya hasil evaluasi Bappenas dari 16 target periode 2 Jokowi hanya 2 yang tercapai. Bayangkan dari 16 target di periode kedua Pak Jokowi hanya 2 yang tercapai. Ini ngapain saja sih Pak Jokowi di 2 periode ya? Kalau kita lihat dari 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi, menurut saya sudah tidak fokus lagi ya terhadap 16 target ini. Ya, terlebih untuk usulan 3 periode lah untuk pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan tidak terpenuhi ya gara-gara ada pandemi COVID dan setelah itu menghadapi Pilpres dan Pilkada serentak. Dari CNN Indonesia, evaluasi Bappenas 16 target periode 2 Jokowi hanya 2 yang tercapai. Badan Pembangunan Nasional Bappenas mengevaluasi 16 target pembangunan pada periode kedua Presiden ke-7 Jokowi. Dari hasil evaluasi ternyata hanya 2 target pembangunan Jokowi yang tercapai pada 2024. Kedua indikator ini adalah nilai tukar petani dan penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan 3 indikator lain yang diperkirakan bakal tercapai di 2024 yaitu skor pola pangan harapan rata-rata, lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta angka kematian ibu. Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi membedah target Jokowi yang tertuang dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga 2024
dan rencana kerja pemerintah RKP 2024 target itu dibandingkan dengan baseline 2019 dan capaian di 2023. Tema pertama terdiri dari 4 indikator perekonomian, yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, share industri pengelolaan, dan tingkat pengangguran terbuka. Rahmat memperkirakan 4 indikator perekonomian Jokowi di seluruhnya tidak akan tercapai di 2024. Ya, bagaimana menurut Anda ya? Jadi sudah jelas lah ketika Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil itu karena rekam jejak, akhirnya juga semuanya malah terungkap dengan jelas rekam jejak dari Ridwan Kamil ketika memimpin di Jawa Barat, bahkan menjadi wali kota Bandung. Nah, sangat mengejutkan sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Pak Jokowi tidaknya mendukung Ridwan Kamil, tetapi juga rekam jejak dari Pak Jokowi di periode kedua ini sangat wow sekali. Dari 16 target periode 2 Jokowi hanya 2 yang tercapai. Dari Filius, semakin menarik untuk melihat potret keberhasilan yang dibanggakan dan kegagalan yang kian imbang. Dari A, yaitu konstitusi keluarga hukum ambruk, ekonomi nyungsep. Dari ofisial Abah Bodoh, itu udah banyak loh, 2 dari 16, artinya udah di atas 10% kan. Goblok aja yang percaya kinerja bagus selama si Jokowi menjabat. Pemimpin gagal, tuh kan, sesudah turun baru ketahuan semua. Yang berhasil dari dia swasembada foto di sawah dan ya namanya juga target. Boleh dong jika tak tercapai, periksa. Terbukti ya sah 10 tahun Jokowi gagal, tersisa hanya dinasti. Menurut saya sih yang benar-benar Presiden Joko Widodo bekerja untuk masyarakat itu ya pada periode pertamanya, dan periode kedua itu menurut saya sangat wow sekali manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mulai dari saat pandemi yang lalu, bahkan ada isu setidaknya 3 periode perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya. Akhirnya saat ini ya Anda tahu sendirilah, mulai dari peraturan perundang-undangan, menurut saya saat ini masyarakat juga sudah mulai tidak percaya ya terhadap MK yang pada saat lalu tiba-tiba menjelang pendaftaran di KPU, paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi, tiba-tiba meloloskan putra sulung yaitu Gibran untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, walaupun usianya sih belum cukup dikarenakan masih di bawah 40 tahun. Akhirnya ada perundang-undangan yang bisa setidaknya pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat juga menjadi kepala daerah, menjadi wali kota Solo belum genap 1 periode, tetapi juga sudah masuk kategori ya pernah menjadi kepala daerah. Menurut saya kalau belum 1 periode itu masih belum pernah. Kalau menurut saya seharusnya itu di-clearkan ya 1 periode atau 2 periode. Kalau masih menjabat menurut saya masih belum pernah kalau menurut saya sih. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, usai Jokowi nyatakan dukungan, Gibran instruksikan relawan dukung Ridwan Kamil. Ya, ini sudah menjadi prediksi ya. Kemungkinan dari Ibu Megawati dan PDIP sudah bisa memprediksi setelah Pak Jokowi turun gunung pasti juga anaknya, apalagi juga anaknya saat ini menjadi Wakil Presiden mendampingi Pak Prabowo. Wakil Presiden Gibran menginstruksikan relawannya untuk mendeklarasikan dukungan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Ketua Umum Gibran Center mengaku memperoleh arahan langsung dari Gibran. Dukungan itu muncul setelah ayah Gibran, Presiden ke-7 Joko Widodo, menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Ia diperintahkan Gibran untuk turun ke bawah, ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 19 November. Kita yang bagian tim pelaksana harus gaspol dengan waktu yang ada, imbuhnya. Ia mengaku diminta putra sulung Jokowi itu untuk mengarahkan seluruh DPW, DPD Gibran Center guna memenangkan pasangan Ridho. Saya diperintahkan untuk turun ke bawah seluruh DPW, DPD di DKI dari akar rumput untuk memenangkan pasangan Ridho. Ridwan Kamil pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh relawan Gibran Center. Meski begitu, ia mengaku tak terkejut dengan dukungan tersebut ya. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.